Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 9 ingin menampilkan video tentang potensi alam yang berada di Bengkulu, di Kabupaten Bengkulu Utara. Perkenalkan, saya Azra Kalila Mahya. Saya Nadira Dewiti. Saya Komandita Julia Saputri. Selamat menyaksikan. Pembahasan yang pertama adalah sejarah Kabupaten Bengkulu Utara. Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebuah kabupaten di Provinsi Bengkulu, Indonesia. Kabupaten yang terletak di kawasan pesisir pantai barat Sumatera dengan ibu kotanya Argamakmur. Kota Argamakmur berjarak sekitar 60 km dari kota Bengkulu. Sebelum dimekarkan, Kabupaten Bengkulu Utara memiliki luas 9.585,24 km persegi, di mana wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Mukomuko masih menjadi wilayah kabupaten ini. Sejak masa kolonial sampai berkembang menjadi provinsi pada tanggal 18 November 1968, Bengkulu merupakan daerah administrasi keresidenan yang terdiri dari 3 daerah kabupaten dan 1 daerah kota praja, yakni Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Kota Bengkulu. Kabupaten Bengkulu Utara sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Bengkulu dan disahkan melalui PP nomor 23 tahun 1976 tentang pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara. Saat itu pula Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara dibentuk dengan Bapak Dahlan Zaini selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara yang pertama. Saat itu, seluruh aktivitas kerja pegawai Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara berada di kota Bengkulu. Setelah setahun terbentuk, pada tahun 1977, aktivitas kerja pegawai kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara pindah dari kota Bengkulu ke kota Argamakmur seiring dengan telah selesai dibangunnya gedung kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara. Sampai saat ini, Kabupaten Bengkulu Utara telah dilakukan pemekaran sebanyak 2 kali. Pembahasan yang kedua adalah letak astronomis Bengkulu Utara. Bengkulu Utara adalah sebuah kabupaten di Provinsi Bengkulu, Indonesia, yang terletak di bagian utara Pulau Sumatera. Secara astronomis, kabupaten ini memiliki koordinat geografis sekitar 3,80 derajat lintang selatan dan 102,27 derajat bujur timur. Dengan demikian, Bengkulu Utara berada di sebelah selatan Khatulistiwa dan berada di sekitar wilayah Laut Timur, Sumatera. Kemudian ini memiliki potensi alam yang kaya dan merupakan bagian penting dari kekayaan. Pembahasan yang ketiga adalah letak geografis Bengkulu Utara. Bengkulu Utara terletak di Provinsi Bengkulu, Indonesia, bagian barat Pulau Sumatera. Secara geografis, wilayah ini berbatasan dengan Lautan Hindia di sebelah barat, Kabupaten Bengkulu Tengah di sebelah selatan, Kabupaten Rejang Lebong di sebelah timur, dan Kabupaten Kepayang di sebelah utara. Topografinya didominasi oleh pegunungan dan daratan rendah dengan beberapa sungai yang mengalir melalui daerah ini. Pembahasan yang keempat adalah luas dan batas wilayah di Bengkulu Utara. Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebuah kabupaten di Provinsi Bengkulu, Indonesia. Kabupaten yang terletak di kawasan pesisir pantai barat Sumatera dengan ibu kotanya Argamakmur. Kota Argamakmur berjarak sekitar 60 km dari kota Bengkulu. Sebelum dimekarkan, Kabupaten Bengkulu Utara memiliki luas 9.585,24 km persegi, di mana wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Mukomuko masih menjadi wilayah kabupaten ini. Setelah dimekarkan, Bengkulu Utara memiliki luas wilayah 4.424,60 km persegi. Kabupaten Bengkulu Utara berbatasan dengan yang pertama, di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten
kedua sebelah selatan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu. Sebelah timur dengan Provinsi Jambi, Kabupaten Lebong, dan Kabupaten Kepahyang. Sebelah barat dengan Samudra Indonesia. Yang kelima, keadaan penduduk. Jumlah penduduk. Berdasarkan sensus penduduk 2010, Kabupaten Bengkulu Utara berpenduduk 257.675 jiwa yang terdiri atas 132.583 laki-laki dan 125.092 perempuan. Dengan luas wilayah 4.424,60 km persegi, maka rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Bengkulu Utara sekitar 58,23 per kilometer persegi. Suku di Bengkulu Utara. Seperti halnya masyarakat Indonesia di daerah lainnya yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, di mana setiap suku memiliki kebudayaan yang berbeda pula. Begitu juga halnya dengan masyarakat Bengkulu Utara. Selanjutnya, masyarakat Bengkulu Utara ini, kalau ditilik lagi dari segi bahasanya, dapat dibedakan atas beberapa golongan, yaitu Serawai, Rejang Pesisir, Enggano, Okal, dan masyarakat Lembak, serta suku pendatang, seperti Jawa, Sunda, Bali, Batak, dan Minang. Masyarakat suku Rejang adalah merupakan suku terbesar di Kabupaten Bengkulu Utara. Masyarakat suku Rejang ini dibagi dua, yaitu Rejang Daratan, yang bahasanya sama dengan masyarakat suku Rejang dari Kabupaten Rejang Lebong, dan Kabupaten Lebong, yang pada umumnya mendiami di kecamatan yang berbatasan dengan kedua daerah tersebut. Suku terbesar kedua adalah suku Jawa, yang mendiami di daerah ekstransmigrasi yang sangat banyak dan tersebar di setiap kecamatan. Sedangkan masyarakat suku Rejang Pesisir adalah masyarakat suku Rejang yang mendiami daerah di sekitar pesisir, yaitu Kecamatan Kekap, Lais, Batiknau, Air Napal, Air Besi, dan sekitarnya. Masyarakat suku Enggano adalah masyarakat yang mendiami di Pulau Enggano, sedangkan masyarakat suku Kokal adalah masyarakat yang mendiami di Kecamatan Ketahun, Putri Hijau, dan Napal Putih. Masyarakat suku Serawai adalah sebagian mendiami di wilayah kecamatan-kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Benteng. Lalu agama. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2021, mayoritas warga Arga Makmur menganut agama Islam. Adapun presentasi penduduk Arga Makmur menurut agama yang dianut yakni Islam sebanyak 93,30%. Kemudian penganut agama lain dominan berada di Desa Rama Agung. Pemeluk agama Kristen sebanyak 4,20%, Protestan 3,50%, dan Katolik 0,70%. Hindu sebanyak 2,30% dan Buddha sebanyak 0,19%. Kondisi sosial. Di Bengkulu Utara, masyarakat umumnya hidup dalam pola sosial yang komunitarian dan memiliki nilai-nilai kekeluargaan yang kuat. Tradisi gotong royong masih dijunjung tinggi, di mana masyarakat saling membantu dalam berbagai kegiatan, seperti pembangunan rumah, ladang, atau kegiatan sosial lainnya. Selain itu, adat dan tradisi lokal seperti adat Rejang masih memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Bengkulu Utara. Pendidikan. Di Bengkulu Utara, seperti di banyak daerah lainnya di Indonesia, pendidikan merupakan hal yang sangat penting. Terdapat berbagai tingkatan pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi. Meskipun infrastruktur pendidikan mungkin tidak sebaik di daerah perkotaan, namun pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di daerah pedesaan seperti Bengkulu Utara. Sekolah-sekolah di sana biasanya mencakup SD, SMP, SMA, dan berbagai sekolah kejuruan. Selain itu, terdapat juga beberapa perguruan tinggi dan politeknik yang menyediakan pendidikan tinggi bagi masyarakat setempat. Yang selanjutnya adalah pekerjaan. Pekerjaan di Bengkulu Utara didominasi oleh sektor pertanian, terutama pertanian sawit, karet, dan kelapa. Selain itu, sektor perkebunan dan perikanan juga cukup signifikan dalam menyediakan lapangan kerja bagi penduduk setempat. Selain sektor primer, sektor perdagangan, jasa, dan industri kecil juga turut berperan dalam perekonomian daerah tersebut,
Beberapa orang juga bekerja di sektor pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan. Meskipun demikian, tingkat pengangguran dan kesejahteraan masih menjadi perhatian pemerintah untuk ditingkatkan di daerah tersebut. Yang keenam adalah Rumah Adat Bengkulu Utara. Rumah adat di Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu dikenal dengan nama Rumah Panggung. Rumah adat ini dibangun di atas tiang-tiang kayu dengan atap yang melengkung. Salah satu ciri khasnya adalah adanya tangga untuk masuk ke dalam rumah. Biasanya rumah adat ini digunakan sebagai tempat tinggal dan juga untuk pertemuan adat. Selanjutnya nomor 7, pakaian adat. Salah satu pakaian adat yang paling terkenal di Bengkulu Utara adalah pakaian adat suku Rejang. Pakaian adat suku Rejang terdiri dari kain tenun tradisional dengan motif-motif khas yang dipadukan dengan atasan seperti kebaya untuk wanita dan remaja dan kemeja untuk pria. Pakaian adat ini sering dipakai dalam berbagai acara adat seperti pernikahan, upacara keagamaan, dan perayaan budaya lainnya, serta menjadi bagian penting dari identitas budaya suku Rejang di daerah tersebut. Yang kedelapan, adat atau istiadat. Salah satu adat istiadat yang cukup terkenal di Bengkulu Utara adalah adat Baswo. Ini adalah upacara tradisional yang dilakukan oleh suku Rejang, yang merupakan salah satu suku asli di Bengkulu. Upacara adat Baswo biasanya dilakukan untuk merayakan keberhasilan panen atau sebagai ungkapan syukur kepada leluhur atas berbagai rezeki yang diberikan. Upacara ini melibatkan tarian, nyanyian, dan berbagai ritual keagamaan yang dipimpin oleh tokoh adat setempat. Dan yang kesembilan adalah alat musik. Alat musik redap merupakan salah satu alat musik pukul yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Cara memainkan redap adalah dengan dipukul, mirip seperti gendang. Redap terbuat dari kulit binatang, yaitu kambing atau sapi, yang dipadukan dengan batang kayu maupun rotan. Alat musik ini kerap digunakan dalam acara maupun kegiatan adat kedaerahan. Untuk mengiringi kesenian sarafal 6, biasanya redap akan dimainkan dengan beberapa alat musik lainnya seperti serunai maupun gendang panjang. Pembahasan ke-10, makanan khas. Yang pertama ada lemang. Lemang merupakan kuliner khas yang terbuat dari bambu yang sudah dicincang dengan ikan sepat atau ikan mujair. Proses memasaknya dengan cara dibungkus dengan daun pisang. Yang kedua ada tempoyak durian. Santapan unik satu ini merupakan salah satu olahan durian yang difermentasi. Tempoyak biasanya disantap dengan nasi sebagai sarapan. Jenis kuliner ini juga bisa dimakan langsung, namun jarang karena banyak orang yang tidak tahan dengan keasaman dan aroma tempoyak. Yang ketiga ada kue lepek biniti. Kuliner ini merupakan kuliner yang wajib dijadikan oleh-oleh. Jika memiliki kesempatan untuk berkunjung ke Bengkulu, kue ini memiliki cita rasa yang manis dan khas. Pembahasan yang ke-11 ada senjata tradisional. Salah satunya ada kris atau rambai ayam untuk bersantai dan menikmati keindahan alam. Yang selanjutnya adalah air terjun Kepala Siring. Tersembunyi di hutan Bengkulu, air terjun ini menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan dan suasana yang tenang, sempurna untuk pencinta alam.